baik pertama sampai keempat di dalam Kristus bertemu. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau mengaruniai kami berkat yang tidak ada bandingnya, yaitu anak-anak yang begitu kami kasihi. Bapa kami di surga, inilah berkat yang Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat. Anak
anak-anak sekolah minggu yang memiliki semangat, sukacita, keceriaan untuk menyambut, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Bapa, ajar kami ya Tuhan, seperti pujian yang mereka naikkan. Pujian yang mereka naikkan mengingatkan kepada kami memang benar bahwa Tuhan akan datang kembali dan memberi hadiah bagi setiap kami yang setia kepada Kristus. Biarlah melalui pujian yang disampaikan oleh anak-anak kami juga diingatkan untuk selalu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, hingga saatnya nanti kami menerima hadiah, yaitu mahkota kemuliaan. Ya Tuhan, sebentar anak-anak kami akan beribadah, mereka akan belajar, mereka akan bermain bersama. Tuhan diri-Mu berkati dalam kelemahan dan keterbatasannya sebagai anak-anak. Tuhan diri memberikan hikmat, sehingga apapun yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu mereka dapat memahami dengan baik, bahkan mereka belajar untuk melakukannya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru yang mendampingi. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa ditambahkan dalam pribadi mereka, sehingga apapun yang mereka ajarkan, semuanya itu benar-benar berasal dari Tuhan dan sepenuh dengan kehendak. Dan sebelum mereka belajar bersama-sama ya Tuhan, kami mohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menolong dan memampukan anak-anak kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, belajar bersama, bahkan melakukan kebenaran firman saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan untuk kembali ke anak-anak selamat mengikuti selalu Tuhan.
Jemaat, mari kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Kita akan baca secara ringan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah dan jawablah. Hatiku mengikuti firman-Mu. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolongan-Mu. Ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga lamanya berkat Tuhan telah menyatakan kepada kita. Bahkan hari Kamis kemarin kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan bersama menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menaikkan syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Benar firman yang Kau sampaikan kepada kami hari ini, ketika Engkau ditinggikan di atas kayu salib, di sana Tuhan menarik semua orang datang kepada-Mu. Itulah yang menjadi dasar syukur kami ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang rela menjadi manusia yang hina, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami yang selayaknya menerima dosa dan kebinasaan. Kami mensyukuri sebab Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami binasa. Engkau tidak pernah membiarkan kami mengalami penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu, kasih besar yang Engkau nyatakan bagi kami adalah pengorbanan-Mu yang nyata 2000 tahun. Bapa kami di surga, kami juga bersyukur sebab berkat Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami melalui keselamatan. Engkau juga memelihara kehidupan kami dengan berkat jasmani. Makan minum Tuhan cukupkan, suka dan duka, tangis dan tawa Engkau hadirkan dalam kehidupan untuk memberi warna kepada setiap pribadi kami, keluarga, bahkan di dalam persekutuan gereja. Ya Tuhan, sepekan lamanya berkat yang Kau nyatakan kepada kami sungguh tidak berbanding dengan apa yang kami lakukan untuk Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, kami dapat menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Ketika Tuhan memanggil kami untuk menerima keselamatan, Tuhan memerintahkan kepada kami untuk menjadi saksi kebenaran di dunia. Namun kami sering mengabaikannya, Tuhan. Karena kami tidak mau ditolak, karena kami tidak mau mengambil resiko. Sehingga ampunilah kami ya Tuhan, jikalau sampai saat ini kami belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, mewartakan kebenaran, menyebarkan Injil, sehingga firman yang Tuhan sampaikan kepada kami benar kami lakukan. Bahwa Tuhan menarik semua orang melalui setiap pribadi kami untuk menjadi saksi di tangan ini. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk datang kepada-Mu, dan mampukanlah kami untuk ke depan menjadi saksi-saksi Kristus melalui tutur kata kami dan tindakan kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan,
adalah doa pengakuan dosa yang kami naikkan ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengaminkan doa syukur dan pengakuan dosa kita dengan pujian dan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama sampai yang kedua. Suara mendengar. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Awalnya kita datang dengan ketakutan, benar, dan pengampunan yang disampaikan kepada kita hari ini. Bahwa Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa berita anugerah ini hanya terjadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama merespon anugerah pengampunan ini dengan berdiri dan menyatakan kepada setiap saudara, Tuhan mengasihi dan mengampuni. Sebagai umat yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, maka sekarang siapkanlah hati dan pikiran kita untuk kembali mendengarkan hukum Tuhan yang disampaikan kepada kita. Yang diambil dari kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan disampaikan kepada kita, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan dari PKJ 255 bait yang pertama. Firman-Mu pegang selalu.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat untuk menuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan bersama, kami rindu untuk selalu memegang firman dalam kehidupan, sehingga jiwa kami akan merasakan ketentraman, damai dan sukacita. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar, merenungkan, dan bahkan memohon Tuhan ini memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan bisa memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan khususnya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat rohani yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman yang menuntut setiap pribadi kami, menguatkan, menegur, bahkan mengarahkan kami kepada kehendak yang Kau inginkan. Bapa kami di surga, hamba-Mu juga memohon kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan kini memberkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mewartakannya. Urapilah hamba-Mu sehingga apapun yang hamba-Mu ucapkan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkarya di dalamnya, sehingga firman yang kami dengar bersama dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Tuhan berkati juga gedung gereja yang kami pakai untuk mendengarkan firman. Tuhan kini berkuasa di tempat ini, sehingga setiap kami benar-benar memiliki kefokusan dalam mendengarkan firman dan mampukan kami Tuhan untuk meletakkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam tutur kata dan tindakan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami mohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan kami dari kitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca firman Tuhan ini dengan Alkitab terjemahan Romawi edisi yang kedua. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Dia datang, Dia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Roh Penghibur. Setiap kita tentu pernah mengalami yang namanya kehilangan oleh itu, entah itu barang, entah itu yaitu orang yang kita kasih. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasih? Duka, sedih, khawatir. Apalagi orang yang meninggalkan kita itu adalah orang yang sangat penting dalam hidup